Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadiansah dengan NIM A1J22363 dari R03 Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian pada metode penelitian bahasa. Judul yang saya ambil untuk penelitian kali ini adalah analisis eufemisme pada berita di channel YouTube tempo.com pada playlist hari ini. Nah, penelitian ini merupakan penelitian bahasa. Nah, bahasa itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, bahasa dibutuhkan oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi terdapat dalam definisi beri adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, dikatakan bahwa bahasa itu alat komunikasi, tetapi bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi atau alat komunikasi, juga sebagai pemertahanan dengan orang lain. Nah, penggantian sesuatu yang bernilai rasa kasar dengan bentuk kebahasaan lain yang bernilai rasa lembut itu disebut eufemisme. Akan tetapi, sebetulnya eufemisme tidak hanya berkaitan dengan kata yang bernilai rasa kasar dengan kata yang bernilai rasanya halus, melainkan juga dengan kata pantang atau tabu, yaitu seperti kata yang tidak boleh digunakan dalam suasana tertentu menurut norma atau tutur suatu masyarakat bahasa. Dikatakan di sini, definisi eufemisme adalah ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasanya kasar, yang merugikan atau tidak menyenangkan. Contoh, yaitu pada frase bertengkar rahmatullah yang biasa dipakai untuk menggunakan kata mati. Jadi, apabila ada seseorang yang ingin mengutarakan maksud hatinya kepada, ia tidak langsung mengutarakan pokok permasalahannya, tetapi menggunakan ungkapan lain yang bersifat memutar dengan tujuan agar pendengar atau pembaca dapat mengetahui makna yang lebih halus lagi. Kesantunan dalam berbahasa itu sangat penting karena merupakan ciri khas masyarakat yang berbudaya tinggi. Kesantunan itu agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dan merasa tidak nyaman. Sikap berbahasa ini yang tepat akan bahasana yang menyenangkan dalam komunikasi sebagai peristiwa bahasa. Nah, oleh sebab itu, terkadang untuk mengungkapkan kesantunan, pengguna bahasa dituntut untuk mengatakan sesuatu yang buruk atau jelek dengan bahasa yang halus dan meminimalkan ketersinggungan kepada seseorang. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah transkrip video berita di channel YouTube tempo.co pada salah satu playlistnya, yaitu berjudul Ada Apa Hari Ini. Alasan menganalisis pada video di berita di channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini dikarenakan setiap video memberikan informasi terbaru di setiap edisinya, dan juga bahan penelitian ini karena berisi berbagai macam berita yang menarik dari berbagai sumber. Adapun penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu yang pertama itu dilakukan oleh Nur Silawati dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Eufemisme pada kolom detik.com terkait COVID-19 dan aplikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Hasil penelitian yang ditemukan itu ada kata serapan, istilah asing, metafora, perispras, dan juga singkatan. Yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Dewika Mariawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Analisis Eufemisme pada berita dalam situs tribun.com. Yang ditemukan itu menunjukkan bahwa bentuk eufemisme berupa kata nomina lebih banyak ditemukan pada berita dalam situs tribunnews.com, dan fungsi yang paling banyak digunakan adalah untuk penyamaran makna yang berfungsi untuk menutupi suatu kenyataan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui seberapa tinggi penggunaan eufemisme. Eufemisme yang diteliti merupakan transkrip dari video berita di channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini.
Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama itu bagaimana bentuk eufemisme yang terdapat pada video atau transkrip berita di channel youtube.com pada playlist Ada Apa Hari Ini. Lalu kedua itu apa manfaat atau fungsi yang terdapat pada video berita di channel YouTube tempo.co pada playlist Ada Apa Hari Ini. Selanjutnya itu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa bentuk frasa, klausa, atau kalimat yang bersumber dari eufemisme. Data tersebut adalah bahan yang telah diolah atau dipilih sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Bentuk kebahasaan tersebut akan dilihat berdasarkan bentuk, tipe, dan makna penggunaan eufemisme dalam berita di channel YouTube tempo.co pada playlist Ada. Nah, dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah tayangan dialog atau transkrip berita di channel YouTube tempo.co pada playlist Ada Apa Hari Ini yang berupa tuturan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik catat. Teknik simak, yaitu metode simak itu mengevaluasi data yang berupa tayangan video. Lalu metode simak ini dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa dalam tayangan video berita di channel YouTube tempo.co pada playlist Ada Apa Hari Ini. Setelah itu menyimak data penelitian lalu mencatat, yaitu teknik selanjutnya yang dilakukan ketika menetapkan metode simak dengan teknik catat. Catat dalam penelitian ini dilakukan pada saat data selesai terkumpul. Lalu teknik catat ini dilakukan untuk memindai data pada indikator data ke dalam lembar kartu analisis data agar dapat disesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data itu merupakan proses mencari informasi data serta menyusun informasi data secara sistematis. Nah, berdasarkan dari teknik penelitian data digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data eufemisme yang ditemukan dalam tayangan channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, data akan dikumpulkan dari transkrip tayangan video berita di channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini. Kedua, tentukan bentuk eufemisme sehingga terlihat bentuk penggunaan eufemisme berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat. Lalu ketiga, menemukan tipe eufemisme dalam tayangan video berita di channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini. Lalu menelusuri dan makna eufemisme dalam tayangan video berita di channel YouTube tempo.com pada playlist Ada Apa Hari Ini. Lalu kelima, mengungkapkan tujuan atau fungsi penggunaan eufemisme dalam dialog tayangan video berita di channel YouTube pada playlist Ada Apa Hari Ini. Lalu yang terakhir itu berdasarkan langkah-langkah yang sudah tadi ditarik sebuah kesimpulan. Tadi presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau pemahaman yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih telah menonton presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.